Badan Reserse Kriminal Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan tersangka dalam kasus korupsi anggaran Corporate Social Responsibility atau CSR Pertamina. Walaupun belum menyebutkan secara gamblang, namun dugaan tersangka itu mengarah kuat pada Direktur Eksekutif Pertamina Foundation, Nina Nurlia Pramono, yang juga adalah mantan calon pimpinan KPK. Aroma korupsi tercium usai Mabes Polri menerima aduan masyarakat mengenai program penanaman 100 juta pohon yang tidak sesuai dengan proposal proyek. Sebelum kasus ini, Bareskrim juga telah menyita 69 miliar rupiah dana keuntungan milik 7 perusahaan BUMN dari total 360 miliar rupiah. Kasus yang menimpa Nina Nurlia menegaskan jika dana CSR perusahaan milik negara atau yang di pemerintah dikenal dengan nama Bansos sangat rawan diselewengkan. Potensi besar korupsi itu pun bukannya kasat mata. Selain kepolisian, jauh-jauh hari PPATK juga telah mengendus dugaan korupsi dana CSR yang diduga mengalir ke rekening partai politik. Temuan PPATK sebelum pemilu 2014 itu kini mengemuka kembali pasca terungkapnya penyelidikan terkait kegiatan CSR di Pertamina. Terlebih lagi, jelang diadakannya pilkada serentak di beberapa daerah akhir tahun ini. Penyelewengan dana CSR bisa dilakukan oleh jajaran komisaris. Komisaris bisa mengusulkan dana CSR perusahaan diberikan kepada kelompok yang memiliki afiliasi kepada partai politik ataupun politisi tertentu. Bentuk lainnya berupa pengumpulan dana bagi partai politik melalui pemberian fasilitas kredit di bank. Untuk itulah, pelaksanaan program CSR harus mendapatkan pengawasan ketat baik dari segi pengalokasian anggaran hingga eksekusi. Pada dasarnya, program CSR adalah sebuah tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kewajiban mulia untuk mensejahterakan masyarakat, bukan justru memenuhi tanggung jawab kepada pihak tertentu. Pemirsa, Dialog Jurnal Pagi hari ini mengangkat tema dana CSR rawan korupsi terkait kasus yang saat ini dialami oleh Pertamina Foundation. Dan kita akan membahasnya dengan narasumber yang pagi ini sudah hadir di studio Berita 1 TV. Ada Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Yeni Sucipto. Dan pemirsa, kami mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811 833 5551 atau boleh lewat pesawat telepon di nomor 021 52900 308 atau 021 52900 311. Kita ke Bu Yeni. Bu Yeni, tanggapan Anda terhadap kasus lah Pertamina Foundation ini gimana? Kalau kita menanggapi ini bukan menjadi rahasia umum ya Mas ya, hampir di semua perusahaan-perusahaan terutama di BUMN, karena kan BUMN ini kan memang apa ya, kontribusi dari CSR yang dikelola begitu kan. Nah, ini sudah menjadi rahasia umum baik di tingkatan pusat maupun di tingkatan daerah. Di saat tata kelola di tingkatan BUMN maupun di tingkatan elit-elit politik dalam hal ini baik pemerintah pusat maupun di tingkatan daerah itu tidak terbangun soal transparansinya. Makanya kenapa bahwa ini ditemukan. Kalau mencoba untuk menggali lebih dalam lagi, sebenarnya ini bukan hanya di sektor ini saja atau di Pertamina saja. Coba kita melihat ya pola-pola yang terjadi di beberapa daerah. CSR itu seperti apa sih pola-polanya, karena memang tidak ada bangunan transparansi dan akuntabilitasnya sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh elit-elit politik begitu. Nah, itu bangunan oligarki yang sudah terjalin oleh pihak perusahaan dengan elit-elit politik. Di sini adalah birokrasi. Mungkin seperti begitu. Fenomena gunung es seperti itu. Ya, betul begitu. Sudah berapa lama kira-kira praktek seperti ini berjalan? Kalau kita berbicara soal itu, kita kan tahu ya di dalam pasal 74 di dalam Undang-Undang PT di Undang-Undang 40 tahun 2007 jelas bahwa CSR itu dimanfaatkan untuk program kemitraan dan untuk bina lingkungan. Nah, di situ bisa terlihat sejak tahun 83 sebenarnya itu soal BUMN dalam pengelolaan CSR. Tetapi di dalam aturan-aturan itu memang tidak secara eksplisit itu mencoba untuk
apa ya namanya menuangkan mengenai persoalan tata kelola di pengelolaan ini. Makanya kenapa elit-elit politik di sini baik itu birokrasi maupun perusahaan itu terjadi kong kali kong seperti itu karena tidak ada bangunan soal tata kelola yang jelas di situ. Jadi sebetulnya alurnya bagaimana sih? Anggaplah sebuah perusahaan menetapkan dana CSR itu awal alurnya sehingga sampai ujungnya seperti apa? Nah, biasanya kan ada persentase yang ditetapkan baik itu dari BUMN atau perusahaan sebagai bagian dari untuk perlindungan sosial kepada. Nah, itu ditentukannya lewat rapat direksi atau gimana? Ya, di rapat direksi berapa persen yang dikontribusikan kepada APBN maupun APBD kan begitu. Kemudian diserahkan begitu kan mekanismenya diserahkan begitu saja kepada di on budgetnya itu dalam bentuk hibah. Dalam bentuk hibah, kemudian dikelolalah oleh BUMN ataupun dikelola oleh kementerian lembaga yang ditunjuk oleh kementerian kan begitu, kementerian terkait, yaitu di sini adalah Kementerian Keuangan. Kalau di daerah itu kan jelas bahwa ada pejabat pengelola keuangan daerah kan begitu. Baru kemudian sebenarnya seharusnya CSR ini digunakan untuk program-program bantuan sosial kepada masyarakat. Nah, tetapi ruang transaksinya ini kan begitu besar ya, karena kan dalam bentuk hibah kita tahu lah hibah itu kan transparansi dan akuntabilitasnya kan minim banget begitu loh Mas. Nah, itulah kemudian dimanfaatkan. Makanya fenomena kemudian ada setoran-setoran ke partai politik gitu kan. Itu terjadi karena mekanisme pencairan ke masyarakat dengan tidak adanya tata kelola yang transparan dan akuntabel itu tadi ya sesuai dengan kewenangannya siapa? Kewenangannya kepala daerah maupun kewenangannya yang pimpinan yang ditunjuk untuk mengelola CSR itu. Berarti ada kepentingan-kepentingan yang bisa diselewengkan. Arahnya kemana aja selain tadi ada ke partai politik? Partai politik bisa saja kalau kita berbicara oligarki baik di tingkatan pusat maupun tingkatan daerah yang terjalin itu bisa korporasi dengan birokrasinya, kemudian bisa ke partai politiknya. Kalau birokrasinya bisa saja didominasi oleh kepentingan pribadi, begitu kan? Bisa saja kepentingan partai politik. Nah, ini kan kong kali kong antara perusahaan dengan elit birokrasi itu, gitu loh. Elit birokrasinya bisa saja di belakangnya adalah partai politik, begitu loh, yang mewarnai itu, gitu. Jadi selama ini dari yang sudah dipantau dari awal sampai dengan sekarang, apakah ada arah perubahan mungkin makin marak atau justru berkurang atau tetap seperti itu praktek-prakteknya? Saya kira kalau praktek ini semakin marak ya, karena kita tahu lah di dalam pengelolaan CSR ini tidak ada regulasi perlindungan di dalam CSR-nya sendiri, pengelolaannya sendiri. Bagaimana soal transparansinya, fairness-nya bagaimana, kemudian bagaimana manajemen untuk pengelolaan program-program yang kemudian yang didistribusikan ke masyarakat itu kan tidak ada secara jelas. Cuma kan di dalam aturan undang-undang PT itu kan hanya ada aturan mengenai bahwa harus digunakan untuk program kemitraan dan bina lingkungan itu saja, tetapi bangunan soal tata kelolanya tidak ada begitu loh. Nah, inilah sebenarnya ini sebenarnya pesan kepada pemerintah untuk bisa merumuskan sebenarnya aturan-aturan itu gitu kan, karena kita tahu lah dana CSR itu kan besar banget gitu loh. Dan kita tidak tahu CSR ya kita ada 141 BUMN, setiap BUMN punya CSR kan gitu ya kan. Kalau kita tidak tahu sejauh mana gitu kan dana-dana CSR dikelola untuk apa, ya kita tahunya dari mana? Tahu-taunya kemudian dikorupsi 128 miliar kan begitu. Itu kan lebih dari itu Mas sebenarnya. Di daerah juga seperti itu. Ada perusahaan-perusahaan kemudian setor kepada APBD tetapi tidak ada mekanisme akuntabilitasnya secara horizontal ke bawah gitu loh. Jadi di situ letaknya. Nah, permasalahannya begini, PPATK pernah merilis bahwa hal-hal seperti ini CSR sangat rentan digunakan untuk kepentingan bahkan erat kaitannya dengan politik. Nah, kita tahu sebentar lagi pilkada serentak. Anda melihatnya bagaimana? Nah, begini, ini sebenarnya kaitannya dengan pengelolaan di BUMN itu sendiri. Kita pernah sih mencoba untuk meriset di BUMN yang terkait
bahwa kemudian ada suntikan-suntikan yang begitu besar ke BUMN, tetapi ada korelasinya juga untuk bisa mengakses CSR itu dengan mudahnya, begitu loh. Saya suntikan ke BUMN berapa persen dari APBD, tetapi kan kontribusinya adalah CSR itu bagikan dong ke partai politik sekian persen untuk dana kampanye. Berarti itu bisa salah satu jadi lubang yang dimanfaatkan bisa ya? menamatkan, apalagi menjelang pilkada ada sekitar 269 daerah yang akan menjalankan pilkada, kan gitu. Itu sebenarnya peluang yang cukup besar untuk bisa memanfaatkan dana-dana itu. Karena semalam saya mendengar bahwa ada salah satu daerah yang sudah menggunakan CSR itu. Saya tidak perlu menyebutkan daerah mana, di salah satu Jawa Timur menggunakan itu, kemudian setor ke salah satu partai politik. Nah, itu akan kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya ya. Tetaplah bersama kami akan segera kembali.